Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Edga dari Rumah Sakit Kaliwates. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan rekan-rekan dari Bakorwil 5 Jember yang saat ini diwakili oleh Bu Sunarti ya Bu ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Mumpung nih ya ada teman-teman dari Bakorwil. Kita ini kan semua terutama masyarakat Jember dan beserta instansi terkait, kita sedang memfokuskan untuk penanganan percepatan penurunan angka stunting ya Bu, ya sesuai arahan Bapak Presiden ya Bu. Jadi senang sekali saya didatangi teman-teman dari Bakorwil ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi bahan untuk pertimbangan atau rembukan, karena memang menata laksanakan stunting itu benar-benar membutuhkan suatu keterlibatan multidisiplin, multi instansi. Jadi semua pihak itu harus ikut urun rembuk ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya mulai ini Bu Sunarti. Terima kasih banyak waktunya Dokter Edga sudah berkenan untuk menyampaikan materi terkait dengan pencegahan stunting di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Dokter Edga sampaikan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Oke. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Oke. Makasih Bu Sunarti. Mungkin saya langsung menjelaskan terkait masalah stunting ya. Jadi kenapa sih kok stunting ini didengung-dengungkan? Apa sih stunting itu? Mungkin beberapa masyarakat orang awam sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum ya Bu. Jadi stunting itu intinya adalah adanya kenaikan tinggi badan yang tidak mencapai dengan pola yang seharusnya, seperti itu. Loh, apa urusannya Dok? Gitu kan? Tinggi badan ini, karena tinggi badan itu tidak serta-merta munculnya jadi pendek gitu. Jadi kalau tinggi badannya nggak naik sesuai polanya kan berarti anaknya cenderung menjadi agak pendek ya Bu. Dan kejadian itu tidak serta-merta gitu, tidak ujuk-ujuk jadi pendek gitu, tidak. Pasti ada sebab musababnya gitu. Jadi menarik belakang apa nih sebab-sebab yang bisa bikin stunting itu penting buat kita. Kenapa sih kok stunting harus dicegah gitu ya? Karena kalau sudah terjadi masalah stunting itu biasanya ada masalah medis di belakang yang melatar belakangi, entah itu kenaikan berat badan yang kurang atau mungkin bolak-balik kena sakit gitu ya, atau mungkin nutrisi yang kurang baik, atau mungkin hygiene sanitasi yang kurang, sehingga menyebabkan akhirnya pertumbuhan berat badan seorang anak menjadi tidak baik, tidak normal. Kalau kenaikan berat badan itu tidak normal, maka itu akan menyebabkan akhirnya tinggi badan si anak itu Bu menjadi tidak tinggi. Jadi salah satu patokan kalau ada penurunan berat badan itu biasanya masalahnya akut, segera dicari tahu. Tapi kalau sampai ada kenaikan tinggi badan yang tidak terjadi, itu berarti masalah yang sudah kronis. Nah, masalahnya apa? Kalau stunting itu terjadi, akibatnya mempengaruhi perkembangan dari lingkar kepala seorang anak. Jadi akan mengikuti dia, lingkar kepalanya juga akan menurun. Kalau lingkar kepalanya menurun juga akan menyebabkan volume di otak juga tidak bisa meningkat dengan baik. Kalau volume otak tidak bisa meningkat dengan baik, artinya bisa sebagai gambaran kita berarti perkembangan otaknya juga jadi kurang, seperti itu ya. Nah, jadi makanya jangan sampai stunting. Kalau stunting itu bisa bikin juga perkembangan IQ, kecerdasan seorang anak bisa menjadi menurun ya. Padahal kita tahu anak-anak itu kan ini ya Bu, notabene adalah
calon-calon pemimpin kita di masa depan gitu. Generasi Kita bangsa. generasi bangsa ya. Jadi harus dicegah kalau pengen nanti perkembangan kedepannya kita punya SDM tenaga-tenaga yang bagus, ya otomatis anak-anaknya jangan sampai terjadi stunting seperti itu. Nah, belakangan ini mungkin kondisi stunting ini di kabupaten kita agak kompleks ya Bu Sunarti. Masalahnya tidak hanya masalah mungkin asupan nutrisinya yang kurang Kak. Ternyata angka kejadian infeksi juga di tempat kita juga masih cukup sering terjadi. Nyun sewu salah satunya adalah TBC ya Bu. Nah itu juga patut menjadi perhatian kita juga. Karena TBC anak itu seringkali ditularkan oleh orang dewasa di sekitarnya, maka perlu screening untuk sekitaran. Apakah ada orang dewasa sekitar yang TBC, maka anak-anaknya juga harus dilakukan screening. Lalu selain itu Bu, ternyata kita amatin juga kenapa kok bisa bolak-balik infeksi, nggak cuma TBC aja ya Bu, diare berulang, infeksi paru-paru berulang seperti itu ya, atau demam yang berulang, tifus dan sebagainya. Ternyata erat sekali hubungannya juga dengan hygiene sanitasi. Jadi memang mungkin kalau yang tinggalnya masih di tengah kota tidak terlalu merasakan dampak tersebut ya Bu. Tapi kalau masyarakat kita yang di desa-desa, dan kita tahu demografis kota Jember ini Masya Allah luar biasa sekali ya Bu. Betul, luas sekali dengan berbagai macam permasalahannya. Kita juga punya masalah desa-desa yang sudah ODF ya Bu, pokoknya yang sudah ada jamban yang benar itu masih sedikit sekali. Ini juga menjadi mudah-mudahan jadi juga perhatian supaya masyarakat juga lebih teredukasi untuk masalah tidak buang air kecil dan tidak buang air besar sembarangan di pinggir sungai. Karena sungai itu akan mengalir kemana-mana, bahkan di daerah perkotaan sekalipun. Jadi dalam hal penata laksana stunting ini sangat butuh sekali kerjasama Bu dari berbagai dari Bakorwil Badan Koordinator Wilayah ngoten. Memang paling susah mengkoordinasikan, tapi ini menjadi tugas teman-teman di situ, karena memang mungkin kita butuh nggak cuma dari tugasnya Dinas Kesehatan ya dari Dinas Perlindungan Anak juga, kemudian Dinas Sosial mungkin untuk sarana-sarana juga dari PU dan sebagainya ya Bu ya. Jadi Masya Allah urusan stunting ini ternyata membutuhkan kerjasama. Jadi jangan sampai jadi pikiran bahwa ini kan urusannya ini aja, dinas ini kan gak ada hubungannya sama kita. Oh tidak, ternyata latar belakang di belakang yang lain-lain itu ternyata sangat berperan untuk bisa membantu mempercepat penurunan angka stunting. Lalu yang kedua yang pengen saya sampaikan adalah kita harus bisa melakukan screening atau mendeteksi stunting itu dengan cepat dan tepat gitu ya. Nah, apa alatnya? Alatnya tuh gampang Bu, buku KIA ya, buku KIA, buku pink yang biasanya ibu-ibu kalau posyandu datang atau ibu hamil dikasih buku KIA. Nah, buku itu mohon masyarakat dibaca gitu isinya. Lalu kenapa sih penting banget buku itu ya? Karena di buku itu sudah dilengkapi beberapa chart, beberapa catatan bagaimana kita bisa segera mendeteksi ini ada resiko stunting atau tidak. Jadi jangan terlalu di stunting dulu, resiko stunting aja itu bisa kedeteksi kalau kita menggunakan buku KIA itu dengan baik. Nah, buku KIA ini kan kadang-kadang kalau kita lagi posyandu kan yang ngisi ya teman-teman kader, bidan. Nah ini juga saya minta tolong bantuannya teman-teman PKK nih ya Bu. Masya Allah ini luar biasa
ibu-ibu PKK ini perannya sangat besar ya Bu ya. Jadi dengan bantuan jenengan-jenengan semua itu gimana caranya kita mengoptimalisasi pelaksanaan posyandu dan meningkatkan pengetahuan ibu-ibu kader itu sendiri supaya nanti pemanfaatan buku KIA baik dari sisi ibu maupun sisi anak itu benar-benar bisa maksimal. Nah, kalau tambah pinter, tambah maksimal penggunaannya, maka untuk screening, untuk deteksi kasus-kasus stunting akan semakin lebih cepat masuk ke kita. Jadi nggak sampai di stunting dulu, udah ada resiko nih, udah dikonsulin. Oh ini kita kirim aja ke puskesmas, ini sudah ada risiko stunting. Jadi kita harus segera merujuknya ke puskesmas. Nanti ditanganin dulu di puskesmas. Oh nggak bisa nih, kayaknya ada masalah lain lebih rumit. Kita harus konsultasi ke dokter spesialis, misal seperti itu. Jadi alur itulah yang pengen kami suarakan gitu, supaya benar-benar bisa diputus pemanfaatan buku, betul. Jadi pemanfaatan buku KIA-nya harus bagus. Dokter Elga, bisa kami ngajukan pertanyaan? Monggo Bu. Terkait dengan ini kebiasaan di pedesaan, di ibu-ibu di desa itu kan masih biasa untuk nyuci pakaian, nyuci perabotan rumah tangga, itu kan di sungai. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan penyebab salah satu stunting, terutama mungkin ya Bu ya, faktor yang bisa bikin penyebab terjadinya stunting gitu mungkin Bu itu, ya, di masyarakat ya. Terutama untuk di daerah pedesaan yang mungkin dianggapnya itu hal-hal yang remeh, padahal itu sebenarnya sangat berpengaruh di tumbuh kembang si anak. Mungkin itu Ibu. Baik ya Bu. Jadi memang kalau seperti saya sebutkan di awal, penyebab stunting ini sangat kompleks sekali ya. Tapi sedikit pesan buat masyarakat yang terutama di daerah pedesaan ya. Gini, salah satu yang berkontribusi bisa menyebabkan resiko terjadinya stunting ini adalah masalah hygiene sanitasi atau masalah kebersihan. Jadi mohon meningkatkan kesadaran, terutama mohon maaf kadang kalau misalnya nyuci peralatan makannya masih di kali yang notabene kali juga digunakan buat MCK gitu ya Bu ya, jadinya buat mandiin sapi, buat mandiin ternaknya juga. Nah ternaknya juga masalah penting. Jadi mungkin mulai belajar untuk memisahkan, untuk kalau mencuci alat makan dan minum sebaiknya menggunakan tidak langsung ke kali gitu ya Bu ya, supaya itu memotong mata rantai transmisi atau resiko penyakit yang bisa ditularkan oleh air yang tercemar. Apalagi misalnya dari kotoran, baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan, itu sama-sama beresiko menularkan penyakit-penyakit yang juga tidak main-main gitu ya Bu. Lalu yang kedua, masalah ternak. Untuk tadi Bu Sunarti menyinggung masalah ternak. Jadi memang beberapa temuan di lapangan itu adalah tempat ternak itu jaraknya terlalu dekat Bu dengan tempat tinggal, bahkan tempat makan kadang-kadang. Jadi ruang makannya itu Bu mepet sebelahan sama tempat ternak. Nah jadi mungkin dokter gimana, ke rumahnya kecil, gimana caranya, masa ternak kan juga mata pencaharian. Iya betul. Jadi saya nggak nyuruh ibu pindah rumah ke lebih besar atau ngebuang ternaknya, tidak, cukup menjaga jarak saja. Mungkin bisa dikondisikan, mungkin area makan, area memasak yang tadinya mepet sama tempat ternaknya gitu ya Bu ya. Mungkin bisa kita majukan, dikasih jarak gitu supaya tidak langsung berdekatan dengan hewan ternak. Itu juga Bu yang sering kami temukan juga di lapangan. Dan dan mungkin buat aparat-aparat desa Bu ya, mungkin gimana caranya mewujudkan ODF, defecation free, desanya jadi nggak buang air besar sembarangan di kali. Itu
mungkin bisa segera terlaksana, mungkin jumlah persentasenya di Jember bisa lebih banyak ya Bu ya, karena kita tahu yang sekarang ini dibandingkan jumlah desa yang ada dengan ketersediaan jamban yang benar itu masih sangat minim ya, jadi sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi perhatian, karena memang tidak bisa solusinya hanya misal ada resiko stunting atau anak stunting dikasih pemberian makan tambahan gitu ya, dikasih PMT, tidak hanya itu tidak cukup itu saja. Apa namanya, harus lebih real, lebih konkret, cari masalah, ada tidak masalah infeksi nggak, kemudian hygiene sanitasinya bagaimana, ada masalah atau tidak. Jadi harus lebih dalam ya, lebih nyelemnya tuh lebih ngelihatnya lebih luas, lebih menyeluruh. Betul sekali itu. Lalu nih Bu, ada satu hal lagi ya yang juga menjadi catatan rapot kita nih di Kabupaten Jember. Karena kemarin saya baru ketemu sama teman-teman dari DP3AKB, ternyata Masya Allah angka pernikahan dini di kabupaten kita itu ternyata masih tinggi. Seiring juga Bu, nyun sewu, angka perceraian mereka juga tinggi juga gitu ya. Dan hal ini ternyata juga berpengaruh terhadap resiko stunting. Loh kok bisa? Ya iyalah, masalah kesehatan reproduksi si ibu yang notabene masih terlalu dini, kemudian juga masalah pengetahuan si ibu, mungkin masalah mengasuh dan merawat anak, pola asuhnya seperti itu. Jadi ini juga menjadi PR besar ya Bu Sunarti ya. Jadi aduh kompleks sekali ya, semakin ditumpuk-tumpukin kok banyak banget nih PR di Kota Jember ya. Tapi pesan saya, ayo benar-benar nih semua pihak, semuanya gitu ya, semuanya ayo ikut merasa terlibat gitu, karena urusan stunting ini masalah masa depan nanti. Gimana kita mau memperbaiki kondisi negara kita kalau kita nggak mempersiapkan generasi-generasi penerusnya ini dengan baik gitu. Nah nanti nasibnya mereka ya tanggung jawabnya kita kan Bu. Kalau misal kita nggak sungguh-sungguh untuk mencegah resiko stunting tersebut, terus membiarkan mereka tumbuh dengan kestuntingan dan segala permasalahan di belakangnya, itu juga apa namanya, menjadi masalah kita juga. Jadi itu sih Bu, memang masalah penanganan stunting sangat kompleks sekali ternyata ya Bu ya. Ternyata urusannya nggak cuma masalah ke dokter anak aja ya Bu, mungkin sampai ke ibu-ibu rumah tangga, sampai ibu rumah tangga, sampai urusan ternak, sampai urusan pernikahan dini gitu ya. Bukan hanya OPD terkait saja yang harus terlibat, akan tetapi sampai ke RT RW, betul sekali, ibu-ibu dasar wisma, ibu-ibu PKK, semuanya ikut terlibat. Iya. Jadi semua harus melek stunting ya Bu ya. Terus oh ya satu lagi, buat masyarakat nih, misal yang sudah divonis, oh ini anaknya stunting gitu ya, atau ini anaknya resiko stunting, jangan takut ya ibu-ibu, jangan malah terus mutung, nggak mau ke posyandu karena nggak mau anaknya dibilang stunting. Justru kalau kedeteksi itu ada resiko stunting, segera datang lebih rajin supaya dicegah, jangan sampai. Terus kalau sudah stunting gimana Dok? Kalau sudah stunting ya diperbaiki kondisinya saat ini, kemudian dicari penyebab-penyebabnya supaya mungkin untuk anak berikutnya atau yang lain tidak juga mengalami hal yang serupa. Jadi jangan hal ini menjadi stigma negatif ya Bu. Masalah stunting ini jangan sampai dipandang kayak oh itu dosa, oh itu stigma yang buruk gitu, atau cap yang labeling yang nggak bagus. Jangan seperti itu. Justru kalau ada pihak-pihak terkait yang menyampaikan, justru jenengan harus tambah rajin, lebih semangat lagi ke posyandunya, ke puskesmasnya ya nanti, karena memang
kita nggak bisa menjangkau sampai ke semua areanya ya Bu ya, kalau tidak dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Bayangkan aja petugas puskesmas orangnya cuma berapa, harus melingkupi satu wilayah area yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakatnya lebih proaktif, lebih kepo, lebih aktif, lebih semangat, mungkin juga masalah stunting ini juga akan lebih cepat tertangani seperti itu. Pokoknya jangan minder lah kalau sampai dibilang stunting ya. Misalnya kadang tuh ada juga yang ke rumah sakit itu sampai, saya malu dok ke rumah sakit soalnya ini diagnosanya stunting. Lo jangan gitu, justru dicari tahu, jadi segera mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti itu Bu, pesan saya. Betul ya Bu ya. Nah seperti itu. Baik, ada mungkin hal lain mau disampaikan atau ditambahkan sama Bu Sunarti nih mungkin? Ini saya rasa cukup. Untuk mungkin lain waktu bisa disambung lagi dengan materi yang sama, akan tetapi dengan mungkin terkait dengan tumbuh kembang si anak. Betul. Yang normal itu seperti apa? Masya Allah. Karena apa? Kan ada pepatah bahwa generasi muda itu aset bangsa. Betul. Kan gitu. Sekali. Jangan sampai generasi muda kita tumbuh kembangnya terhambat atau terganggu. Betul barangkali sekali. Itu ya, Dok. betul sekali Bu ya, banyak sekali PR-nya ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Sunarti ya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.